4 tahun setengah berarti sampai di usia 6,5 tahun. Enggak. Oh, enggak, bukan. Kan anak sendiri yang ngomong. Sebentar, Sabran, sini. Lo yang diam. Sebentar. Bisa bohong, iya lu bohong bilang. Sebentar. Iya, sebentar ya. Ini kan. Lu kan nggak tahu apa-apa deh. Tahu tuh. Nggak tahu lo belum ketemu Anggit pas dia ada. Saya dasarnya itu dari kakak sebelumnya, kakak kartu keluarga saya sebelumnya. Itu dia tuh atas nama bapak sama mama saya. Saya bikin. Karena saya waktu itu ngurus taspen. Ini akhirnya ini anak dipertanyakan sama taspen. Tadinya saya bilang udah urus, keluarin dari kakak saya ngurusin masalah ini. Ya. Terus tanggapannya kurang baik, maksudnya nungguin Yati aja barengan. Gimana sih, kayak Ya, mau bikin tapi enggak gitu loh. Akhirnya saya bikinin sama bapak saya dan mama saya, yang penting ada dulu. Akhirnya dia jadi ahli waris. Iya, berarti kalau termasuk ahli waris sekarang Taspen mau itu apa, ngurus KPR bisa kali ya? Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa kayak gitu. Saya urus, tiba-tiba di pertengahan urus soalnya nggak ada orang. Ini kita lagi di rumah kita. kakak itu berubah dari orang tuanya nama bapak sama mama saya, tiba-tiba berubah aja gitu, saya kurang tahu gitu. Berubahnya atas nama siapa? Berubahnya atas nama ibunya dia masuk ke nama dia gitu kan. Udah berubah. Kalau soal akte emang saya bikinin lagi masalah yang itu kemarin buat nyokang dia sekolah juga, butuh akte sekolah. Saya bilang, udah saya udah bilang selama sama orang tuanya dia, ibunya dia ya. Cuman nggak dibikin-bikinin gitu. Akhirnya si sekolah mendesak kalau pengen butuh akte juga, karena dikit lagi kan dia lulus. Kan jatuhnya kelas 4, kelas 5 kan dikit lagi nih, harus nyetor si data-datanya dia. Ya saya bikinin. Setelah itu ya udah, cuma di kakak doang. Tapi tahu nggak kalau itu adalah pemalsuan data? Nggak tahu. Karena di awal itu udah gitu sama kakak sama ininya saya gitu. Iya, oke. Berarti kan ini masalah identitas, ya kan? Berarti identitas anak ini nih, RT, ya kan? Itu yang nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Makanya saya ketika ada kasus-kasus seperti ini, nah ya ini waktu itu kejadian waktu itu di Kerawang, sama nih kayak begini nih. Orang yang mengambil itu tiba-tiba dia bikin akte kelahiran atas nama dia. Nah sebetulnya kan itu diperbolehkan, tetapi dengan apa namanya, dengan cara yang benar tuh Bu RT. Ini dari Dinas Sosial. Iya, PSM. Oh iya, oh iya PSM. Oh iya. Wah, dinsosnya nih, wah, alhamdulillah nih, berarti bisa datang juga ya. Iya, saya dengan. Oh ya, baik, saya dengan Bu Lia. Saya dari Komnas Perlindungan Anak. Ini Mbak Novi ya dari Yayasan Peduli Kemanusiaan. Tadi kita udah ngomong banyak nih, jadi yang berkaitan tentang Sabran ya. Nah, makanya kan tadi istilahnya kita tabayun nih, ketika ada laporan yang masuk, kan kita cross check dulu nih dengan yang apa yang diadukannya. Maka tadi kita dengarkan dulu kronologinya seperti apa sampai Sabran ada di posisi ini. Nah, terus kalau dari orang tuanya kan memang menginginkan Sabran diambil alih pengasuhannya ke sana. Nah, tapi kemarin katanya sudah dimediasi dari Dinas Sosial ya. Bukan, dari DP3. Oh, DP3, oh DP3A-nya ya, dari DP3A-nya. Terus kemudian dikatakan bahwa Sabran memilih di sini. Nah, tapi terus saya bilang yang menyatakannya itunya siapa? Apakah psikolog atau bukan? Nah, biasanya kalau kami di Komnas Perlindungan Anak, ketika ada kasus-kasus seperti ini, pada anak ingin diambil keterangan itu tidak hanya satu kali, tapi harus ada tahapannya. Kenapa? Karena situasi dan kondisi emosional anak pasti berbeda-beda setiap harinya.
gitu kan. Nah, jadi ini kan sebenarnya niatnya semuanya bagus dua-duanya. Ini ingin mengasuh, orang tuanya ingin mengasuh. Nah, tapi kan tadi ada rentan waktu yang waktu yang momen yang hilang. Tadi saya tanya dari sejak usia berapa, dari usia kelas 1 sampai sekarang udah usia kelas 4 ya. Berarti udah mau 11 tahun. Berarti ada rentan waktu 4 tahun di mana ibu tidak pernah bertemu dengan anaknya gitu Mas Febri ya. Nah, nggak pernah datang nih. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya seperti itu prosesnya nggak bisa langsung mau diambil begitu aja. Kecuali anak itu masih bayi gitu. Nah, kalau ini kan ini udah ada di sini pengasuhannya. Jadi makanya tadi saya bilang, jadi ibunya datang ke sini bertemu dengan Sabran. Nah, tadi saya bilang Sabran mau ketemu sama ibu, nggak mau. Nah, artinya kan anak ini memang mau ketemu sama ibunya. Artinya juga Mas Febri nggak boleh menghalang-halangi ketika ibunya mau datang kan, mau ketemu sama anaknya. Nah, terus kemudian kalau kita balikin lagi di Undang-Undang Perlindungan Anak, pengasuhan anak sejak lahir sampai dengan 17 tahun pengasuhan ada di orang tuanya. Itu kalau kondisinya normal. Nah, ini kan ada kondisi yang nggak normal nih, gitu. Nah, sekarang ibu, saya baru tahu ibunya ternyata punya keluarga baru. Sudah ada keluarga baru yang mungkin secara itu harus ada adaptasinya juga. Dari dengan ayahnya yang baru ini datang ke sini bertemu dengan anaknya supaya anak ada keterikatan lagi secara emosional dengan ibu dan ayah barunya. Nah, seperti itu begitu kan Mas Febri ya? Iya. Nah, jadi kalau saya melihatnya di sini Mas Febri nggak ada masalah ya ketika nanti ibunya datang ataupun nanti misal Sabran tiba-tiba memilih ingin bertemu dengan ibu atau tinggal dengan ibunya, berarti nggak ada masalah. Berarti kan semuanya sesuai dengan keputusannya anak. Kalau kita sih melihatnya semua demi kepentingan terbaik anak. Nah, gitu kan. Kalau saya ya, saya ini bukannya siapa-siapa nih, enggak, tapi Ibu. Gimana? Menurut ibu atau semua kan bisa menilai keuntungan saya buat nahan Sabran. Itu aja, nggak usah ketawa. Taspen udah nggak ada, nggak bisa. Iya. Untuk apa saya nahannya dia? Tetap harus terus menanggung juga lagi kan? Iya, saya menanggung juga. Untuk apa, Bu? Iya. Jadi anak ini, saya nanya, pas lagi disangkain itu cuci otak sama saya mereka ini. Pas saat ibunya datang, saya nanya, lu mau tinggal sama mak lu, sama gue? Kenapa kalau mau tinggal sama gua? Karena udah lama ibu. Kan ntar juga kenal sama mak lu. Dia bilang, aku nggak pernah ketemu mama. Itu apa yang diucapin dia, bukan dari saya. Dengan begitu adanya, orang-orang ini bersangka-sangkanya mereka itu, dia ini dicuci otaknya. Nggak, kalau dari usia perkembangan anak ya, jadi saya bilang tadi, kalau ini kan sekarang umurnya 11 tahun, betul ya? Berarti dari usia 6 tahun itu udah ada pola tuh, pola pengasuhan yang ada di sini, ya kan? Udah ada keterikatan emosional, udah dengan di sini udah ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan anaknya nggak mau dibawa sama ibunya, ini kan dia sekarang udah mulai berpikir, sosok ibunya seperti apa, ya kan? Terus ibunya ini bagaimana memperlakukannya dia nanti, kan dia seperti orang, itu betul ibu kandungnya, tapi kan sekarang anak ini berpikir seperti orang asing yang datang dalam kehidupannya dia. Benar kan begitu ya? Gitu. Jadi benar ibu, ini kan anak saya, betul ini anak-anaknya gitu. Tetapi tadi kalau saya melihatnya, kalau tadi ibunya bisa dihadirkan ya, ibunya bisa datang ke sini bertemu dengan anaknya, nanti kita kan bisa dilihat tuh interaksi antara ibu dengan anak pada saat awal nih seperti apa gitu. Jadi ya memang seperti itu, jadi jangan, karena ini kan dia pasti kaget nih,
tiba-tiba ada hari ini ketika dia sudah besar datang gitu ya, dia datang terus kemudian bilang bahwa itu ibunya. Mungkin selama ini yang dia anggap sosok ibunya mungkin eyang kakung yang ada di sini, betul ya? Dulu ada kakek nenek di sini. Nah, gitu. Dia mungkin menganggap itu adalah ibu bapaknya adalah kakek neneknya. Tapi sini ngakuin. Yang disebut ibu mamanya itu Papa Agus sama Mama Ros. Itu orang tua dari kakak saya. Tetap dia ngakuin orang tua saya tuh kakek. Kakungnya dia. Orang tuanya? Orang tua saya. Itu kakek. Tapi kalau orang tuanya dia nganggapnya mama. Oh iya, berarti bagus kan pengajarannya. Berarti tetap dipisahkan. Kakek ya kakek, nenek ya nenek, bapak dan ibu ya tetap bapak ibu. Mas Febri ini adalah omnya, itu tetap. Nah, cuman tadi ada identitasnya yang disalahkan dan itu yang nggak boleh dilakukan. Kalau memangnya harus mau dilakukan seperti itu, harus lewat proses pengadilan sebetulnya. Jadi misalnya nih dari pihak keluarga merasa selama ini anaknya nih dikasih begitu aja. Terus pada saat waktu itu dia mau mengikuti secara baiknya, resminya itu lewat proses pengadilan. Jadi pada saat mau mengangkat anak ini sebagai bagian dari keluarga ini, itu lewat putusan pengadilan. Kalau sekarang akte yang ada itu tidak sah. Itu bisa batal secara hukum karena tidak ada kekuatan hukumnya di sana. Karena kalau di pengadilan nanti dipanggil orang tuanya, benar tidak menyerahkan kepada kakek neneknya, ditanya alasannya seperti apa, ada kronologinya seperti itu. Nah jadi nggak disalahkan. Nah kalau sekarang kan ini jadi ada pemalsuan data nih, ya kan? Jadi bapak dan ibu yang sudah mengambil cucunya, jadi menganggap bahwa masuk ke dalam akte kelahiran ataupun akte atas nama bapak eyang kakungnya, kan gitu kan? Sebetulnya kan nama bapak ibunya kan bukan eyang kakungnya, tapi ibu dan bapaknya sesungguhnya. Nah gitu, jadi sebenarnya nanti bisa diurus sih kalau memangnya ingin dilakukan lagi ya. Nah, karena kenapa? Udah salah prosedur itu, udah salah secara hukum itu udah salah. Itu supaya apa? Itu adalah bagian hak anak, identitas anak itu harus benar. Sama ketika anak yang ada di panti asuhan. Ketika akan diambil oleh orang yang mengadopsi, dia harus tahu nih dari mana nih asal anak ini. Misalnya, nanti pada saat diterbitkan akte kelahiran itu ada nama tuh nanti, ada nama ibu kandungnya siapa, di bawahnya ada nama walinya siapa. Nah, jadi ibu angkatnya yang mengambil adopsi anak itu sebagai wali dari anak ini, itu tertera di sana. Jadi anak ini secara asal usul itu jelas, jadi dia nggak hilang begitu aja. Nah gitu Mas Febri ya. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Ibu? Ada mau ditambahkan mungkin Bu? Tidak sih Bu, nah prosedurnya kemarin saya seperti ini juga Iya. Secara hasil psikologi, cuma hanya kemarin itu hasil mediasi itu tidak dari pihak keluarga Bu Anita ini tidak ada kesempatan untuk menjelaskan detail dari awalnya gitu. Menjelaskan. Jadi ketika dari hanya ini yang dipanggil, lalu setelah itu disatukan mediasi bertemu, tapi tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan alasan dan kenapa mereka ingin mengambil Sabran gitu. Jadi makanya saya di sini tidak memihak kemana-mana, saya hanya berpatokan ke anak. Karena memang saya ada di klaster anak, di PSM klaster anak. Jadi saya hanya menyelamatkan secara psikolognya terhadap ini anak gitu. Makanya saya bilang, sok silahkan lakukan yang terbaik untuk Sabran ya kan, mediasi, karena toh masih keluarga ya. Apalagi ada pengaduan, ada tindakan kekerasan, dugaan eksploitasi anak seperti berdagang seperti itu. Dan kamu disuruh dagang emang? Enggak. Pernah saya konfirmasi juga ke Bu RT dan Pak RW-nya ya. Ketika itu Bu RT pun mengakui ada tindak kekerasan dan ada hal-hal yang selayaknya tidak pantas untuk Sabran lihat. Ini yang saya jadi prioritaskan untuk menyelamatkan masa depan anak. Gitu. Jadi terus secara pamannya juga di sini kan Bu RT dan Pak RW pun mengakui tidak ada pekerjaan gitu. Bagaimana untuk masa depan Sabran? Gitu. Jadi makanya saya bilang ayo mediasi keluarga secara baik-baik. Ternyata dari pihak sini sudah melakukan mediasi dan Bu RT sudah melakukan mediasi ya untuk
Tapi ternyata terjadi keributan yang saat itu saya tidak ada di tempat di lokasi. Jadi makanya saya bilang kemarin hasil dari mediasi di P2 keluarga Bu Anita tidak puas karena tidak ada kesempatan untuk menyampaikan apa keinginan dan sebabnya Sabran ingin diambil. Itu sih Bu, kurang lebihnya kalau saya lebih ke perlindungan ke anaknya yang saya jaga secara psikolognya. Oh, saya juga baru tahu nih tadi kalau dari Mas Febri ya gitu. Jadi kalau yang baiknya nanti ibunya dengan bapaknya nanti ya yang sekarang ini dengan keluarga yang baru boleh nanti datang ke sini gini Mas Febri ya bertemu dengan Sabran gitu. Tapi kalau Mas Febrinya galak-galak nanti sama kita aja biar Mas Febrinya nggak jadi galak ya. Ya jadi kalau menurut saya kalau memangnya ibunya bisa datang ke sini, kalau saya sih melihatnya begini Bu, karena ada dugaan ya Mas Febri ya, ada dugaan tindak kekerasan. Nah makanya kita datang. Karena kan hari ini lagi marak nih, banyak banget kejadian kan. Nah terus seringkali yang melakukan tindak kekerasan justru orang-orang yang dekat sama anak-anak, ya kan? Orang tuanya, pamannya gitu. Bahkan ada eksploitasi juga terjadi. Nggak usahlah kita orang biasa, kemarin Kapolres saja ya nggak? Tingkatan perwira juga bisa melakukan kekerasan terhadap anak. Nah itu jadi ini yang menurut kita nih di Komnas Perlindungan Anak nggak boleh ada yang seperti itu. Nah tapi kalau memangnya ini masalah hak asuh, nah ini berarti kan harus ada nih. Berarti kan Mas Febri tadi udah mengakui, ngapain juga saya yang iniin Sabran gitu kan. Kepentingannya apa? Tadi dia udah mengakui seperti itu. Artinya Mas Febri pun dengan legowo menyerahkan Sabran tapi dengan cara-cara yang baik. Tadi yang saya sampaikan dengan cara pendekatan, datang ibunya ke sini, ya mungkin seminggu 2 kali, 3 kali pendekatan lah. Tadi saya bilang rentan waktunya sudah cukup lama, 4 tahun nggak pernah datang, nggak pernah berkunjung ya. Mama nggak pernah ke sini, setahun sekali, Lebaran nggak pernah. Terus Sabran waktu sekolah didaftarin sama siapa? Sama Om. Daftarin sekolah ini, sekolah SD. Nah, gitu. Jadi artinya ya tadi sudah ada apa ikatan batin, sudah ada ikatan emosional ya yang sudah terjadi nih selama 4 tahun. Sebelumnya kan gini ya Bu. Kita tuh juga sebenarnya awalnya kan nggak tahu ya Bu ya. Maksudnya ini yang soal kekerasan ya Bu ya. Yang saya dengar nih dari para tetangga, termasuk orang terdekatnya Febri sendiri gitu, termasuk si anak juga. Saya tuh awalnya nggak mau ngomong, si anak ini juga ngomong kayak gitu ya kan, karena takutnya nanti kena lagi kayak gitu. Awalnya nih waktu pas lagi itu dia ngomong kan, kan saya denger nih dari tetangga kan kalau mulutnya nih sempat berdarah. Saya tanya lah, Ade emang iya mulutnya berdarah gitu kan. Terus udah gitu dia ngomong sama saya, iya kok Anti tahu? Dengan Anti tahu, kok Anti tahu? Berarti kan bener dong Bu. Nah terus saya tanya kenapa dipukul sama Om Febri, kata dia kayak gitu. Nah saya bingungnya gini Bu, kenapa sekarang pas kalau ditanya ini anak tuh beda lagi gitu loh hubungannya.